Hai Bray semua, kembali lagi bersama admin di sini di channel Voice Story Gundam. Sesuai dengan permintaan beberapa dari kalian, kali ini kita akan mencoba untuk membahas karakter mecha lain dari franchise Zoid, yaitu salah satunya adalah Sea Liger. Nah, bagaimanakah penjelasan lengkap kisah asal-usul Zoid termaksud Sea Liger ini? So, simak terus videonya, Bray. Intro. Sea Liger merupakan mecha utama yang hadir dalam seri Zoid Chaotic Century, yang mana ini merupakan seri anime Zoid perdana terbitan tahun 99 yang dibuat oleh Takara Tomy sebagai waralaba lain dari lini mainan Zoid mereka. Sedikit pengenalan, Zoid merupakan bentuk kehidupan biomekanikal dengan fisik menyerupai hewan, contohnya jenis karnivora ataupun serangga, bahkan makhluk purba seperti dinosaur. Zoid sendiri berasal dari sebuah planet yang jauh dari bumi yang disebut sebagai planet Z. Setiap dari Zoid dikatakan memiliki inti kehidupan, yaitu Zoid Core, sebagai sumber kekuatan atau bisa diisyaratkan sebagai jantung kehidupan mereka. Jadi meskipun mereka mesin, mereka juga dapat mati dan membatu bila inti kehidupan mereka redup ataupun dihancurkan. Nah, cerita daripada Zoid Chaotic Century sendiri mengisahkan perang yang berkepanjangan antara Kekaisaran Gailos dan juga Republik Heli. Dalam kisah asli battle story dari setiap box art penjualan Zoid yang tidak terpaut pada cerita anime, narasi media cetaknya mengisahkan bahwa pada masanya nenek moyang dari kedua faksi tersebut awalnya merupakan suku ras manusia purba asli penghuni planet Z yang disebut sebagai Zoidians. Sementara dalam anime, Zoidians digambarkan dengan kisah yang terbalik, yaitu merupakan ras manusia kuno dengan peradaban yang jauh lebih canggih daripada manusia modern saat ini. Itu dibuktikan dengan bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan di atas manusia normal, serta mengawali pembuatan dan juga mewarisi beberapa Zoid sebagai bentuk kehidupan asli dari planet Z. Zoidians di anime digambarkan mengalami kepunahan akibat ulah dari mereka sendiri yang menciptakan Death Saurer, yaitu Zoid penghancur dengan ukuran yang sangat besar yang telah digambarkan malah berbalik menghancurkan peradaban mereka. Oke, beralih pada Sea Liger. Zoid ini sendiri merupakan Zoid tipe singa yang dipiloti oleh karakter utama bernama Van Flycake. Dalam anime, Van menemukannya sebagai bangkai Zoid yang telah membatu terbengkalai ketika ia dikejar oleh sekelompok pasukan bandit. Dan setelah ia tanpa sengaja menemukan Zeke, yaitu Zoid tipe organoid kuno berukuran manusia dewasa, Zeke dengan cepat memulihkan dan menghidupkan kembali Sea Liger menjadi Zoid yang aktif. Oh ya, dalam dunia Zoid Chaotic Century, organoid merupakan Zoid khusus yang dibuat sebagai alat untuk memperkuat kemampuan Zoid, sehingga menjadikan Zoid yang telah menyatu dengan organoid akan memiliki kemampuan yang jauh lebih kuat daripada rekan reguler sejenisnya. Tidak jelas bagaimana cara organoid dapat melakukan hal tersebut, namun yang pasti mereka dan sejenisnya memang diciptakan untuk memperkuat Zoid yang lebih besar daripada mereka. Selain itu, mereka juga diprogram untuk selalu menemani tuannya sebagai pelindung seperti yang digambarkan oleh Zeke dan juga Fiona, yang merupakan salah satu ras Zoidians yang tersisa di masa modern. Kembali ke Sea Liger, tercatat bahwa Sea Liger sendiri merupakan Zoid lampau yang dibuat oleh pihak Republik Helic dalam pertempuran mereka melawan Kekaisaran Gailos. Oh ya, pada zamannya, Sea Liger merupakan mesin saingan dari Cyber Tiger yang merupakan mesin buatan dari pihak Kekaisaran. Dalam perancangan Zoid masing-masing, kedua faksi biasanya memiliki ciri khasnya sendiri dalam mendesain setiap Zoid mereka sebagai tanda kepemilikan asal-usul dari Zoid itu sendiri. Di mana selain lambang berbentuk logo, bentuk fisik juga seringkali akan langsung cepat menjawab asal-usul dari manakah Zoid tersebut berasal. Untuk Zoid dari pihak Republik Helic, biasanya itu dibuat memiliki kokpit dengan warna kanopi transparan abu ataupun juga orange. Sementara untuk Zoid Kekaisaran, sebaliknya mereka umumnya mengadopsi gaya kanopi dengan penutup penuh yang hanya menyisakan bagian mata saja. Ya, meskipun kedua faksi memiliki ciri khasnya sendiri dalam merancang Zoidnya, tetap saja setiap Zoid buatan dari mereka memiliki layar visual serta panel kontrol yang sama.
Baik Sea Liger maupun Cyber Tiger, keduanya merupakan jenis Zoid yang dikhususkan dalam penggunaan serangan jarak dekat yang sangat mengandalkan kemampuan kecepatan serta kegesitan mereka dalam bermanuver. Selain itu, sebagai pendukung untuk kemampuan serang mereka, baik Sea Liger maupun Cyber Tiger, keduanya juga dibekali dengan persenjataan jarak dekat berupa taring dan juga cakar fisik yang berfungsi untuk merobek maupun menembus armor lawannya. Namun meskipun keduanya memiliki komponen serupa secara mekanis yang sama-sama membuat mereka gesit dan juga cepat, Sea Liger tetap masih lebih unggul dalam segi pertahanan karena ia dibekali dengan perisai energi. Sesuai dengan fungsinya, perisai ini dapat menahan beberapa serangan senjata musuh dan bahkan dapat digunakan sebagai alat bantu serang jarak dekat dengan cara menghantamkan dirinya menggunakan kecepatan penuh langsung ke target yang akan dituju. Perisai energi ini sendiri dihasilkan melalui 4 armor surai yang akan terbuka ketika aktivasi dilakukan, di mana dengan cara memusatkan keluaran energi laser pada setiap surai ke arah bagian depan, itu cukup efektif untuk menghalau beberapa serangan jarak jauh, bahkan serangan fisik jarak dekat. Hal yang tidak terduga dalam penggunaannya adalah bahwa ketika Zoid musuh terperangkap dalam pengaktifannya, Zoid yang terperangkap secara langsung akan terkoyak dan hancur terpotong. Fitur senjata penghasil laser seperti ini memang lebih unggul daripada persenjataan standar. Jadi selain digunakan dalam pertahanan, itu biasanya juga dapat diaplikasikan ke dalam persenjataan fisik seperti pada cakar maupun taring yang juga telah disertakan pada Sea Liger. Selain persenjataan fisik jarak dekat, beberapa Zoid termaksud Sea Liger juga memiliki pemasangan senjata jarak jauh yang akan dipasang pada bagian luar tubuhnya. Sea Liger sendiri memiliki beberapa di antaranya yang dipasang pada bagian dada, ekor, punggung, dan juga pada bagian tubuh samping. Dan sebagai informasi tambahan, khusus untuk persenjataan Sea Liger yang sengaja terintegrasi ke dalam tubuhnya, itu merupakan cara untuk mempertahankan bentuk aerodinamika serta keseimbangan dari Sea Liger agar dapat mencapai kecepatan penuh tanpa harus terganggu dengan penggunaan senjata. Jadi apabila dalam kondisi tertentu Sea Liger terpaksa mengaplikasikan senjatanya dalam keadaan bermanuver, biasanya hal itu akan mempengaruhi mobilitas dan juga manuvernya. Ada dua perbedaan pada cerita battle story dan juga pada anime tentang Sea Liger ini, di mana dalam anime, Sea Liger diperlihatkan hanya ada satu varian saja, yaitu Sea Liger dengan warna biru yang dipiloti oleh karakter utama, serta Sea Liger lainnya dengan warna yang berbeda yang entah mendapatkan peningkatan seperti apa. Sementara dalam battle story, Sea Liger sendiri memiliki banyak sekali varian, dengan berbagai peningkatan berupa senjata maupun peningkatan fitur lainnya sebagai cara untuk meningkatkan penggunaannya yang telah mulai tersaingi dengan Zoid jenis baru lainnya. Jadi bisa disimpulkan Sea Liger pada era Fan tetap menjadi tipe Zoid massal yang diproduksi oleh Republik sebagai mesin tempur mereka melawan kekaisaran, dan bukan merupakan jenis Zoid yang langka. Dalam anime, Sea Liger mengalami kehancuran ketika Raven, yaitu tentara terbaik kekaisaran, mengalahkan Fan menggunakan Zoid Genosaurer, yaitu Zoid dengan persenjataan kuat berjenis Charger Particle Cannon yang mampu menembus pertahanan Sea Liger. Dan oleh sebab itu, Zeke dengan kemampuannya telah mengevolusi Sea Liger menjadi Blade Liger yang jauh lebih kuat, yang akan menjadi lawan sepadan dengan Genosaurer milik dari Raven. Nah Bray, mungkin cukup hari ini pembahasan kita tentang Sea Liger. Oh iya, bila video ini mendapatkan like dan komen yang banyak sebagai tanda ketertarikan kalian, admin akan terus membuatkan konten pembahasan Zoid seperti ini pada pembahasan-pembahasan berikutnya. Namun perlu dicatat ya, konten Zoid seperti ini hanya sebagai selingan, jadi konten Gundam tetap yang utama dalam channel ini. Oke, kalau begitu, jadi akhir kata admin pamit undur diri. See you next video.